الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين وأثنى عليه سبحانه ثناء الذاكرين المخبتين أحمده على أفضاله العظيمة وأشكره على نعمه الكريمة أحمده على نعمه الكثار وعطائه المدرار لا نحصي ثناء عليه هو تبارك وتعالى كما أثنى على نفسه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الشاكرين وقدوة الموحدين وأفضل من قام لله تبارك وتعالى بالشكر والذكر فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فإن تقوى الله هي سبيل الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, limpahan nikmat dan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sampai dengan detik ini kita masih mampu dan mau melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasul junjungan alam, imamnya orang-orang bertakwa, penutup para nabi dan rasul, suri tauladan bagi kita semua. Harapan, pinta dan doa kita kelak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita di hari yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Khatib tidak lupa untuk berwasiat kepada kita semua yang berhadir di masjid yang mulia ini untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Persiapkanlah bekal kamu karena sebaik-baik bekal itu ialah ketakwaan. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kamu kepadaku wahai orang-orang yang memiliki akal fikiran, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari belakangan ini, beberapa bulan terakhir ini kita disuguhi oleh informasi dan berita baik di media cetak dan elektronik bahwa sebahagian besar negeri saudara-saudara kita nun jauh di sana di Palestina sedang dibantai habis-habisan. Informasi terakhir dari berbagai media, lebih dari 16.000 orang telah menjadi korban. Sepertiga dari korban tersebut adalah anak-anak dan perempuan, juga orang-orang tua. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di era modern ini bahwa kita dapati masih ada penjajahan yang terjadi di belahan bumi negeri lain yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina. Perlu kita ketahui bahwa negeri Palestina itu adalah bukan negeri yang biasa-biasa saja.
Negeri Palestina itu menyimpan banyak sejarah tentang perkembangan agama Islam yang sedang kita anut. Negeri Palestina itu adalah buminya para nabi dan rasul. Banyak nabi dan rasul diutus Allah Subhanahu wa taala menetap di Palestina, bahkan kuburannya sampai sekarang bisa kita dapati di Palestina. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa negeri Palestina memiliki sejarah yang amat panjang yang senantiasa menjadikannya bersemayam di dalam diri setiap muslim. Ada beberapa alasan kenapa bumi Palestina itu merupakan bumi yang istimewa, negeri yang istimewa, bukan negeri yang biasa-biasa saja mungkin seperti negeri atau negara kita. Yang pertama, bahwa bumi Palestina itu merupakan kiblat pertamanya kaum muslimin. Bumi Palestina itu adalah kiblat pertamanya kaum muslimin, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 142, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kata Allah, ada orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia. Mereka berkata, apa yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya Baitul Maqdis yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya. Artinya apa? Bahwa Baitul Maqdis itu adalah kiblat pertama kaum muslimin. Kiblat pertama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kiblat pertama nenek moyang kita. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana awwala ma qadima al-Madinata nazala ala ajdadihi aw qala akhwalihi min al-ansar wa annahu shalla qibala Baitul Maqdis 16 syahran aw 17 syahran." Bahwa kaum muslimin pernah mengarahkan wajahnya, mengarahkan wajahnya untuk berkiblat ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis 16 syahran atau 17 syahran. Rentang waktunya itu 16 sampai 17 bulan lamanya. Kaum muslimin pernah berkiblat ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis selama kurun waktu 16 sampai 17 bulan lamanya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, bahwa Masjidil Aqsa atau bumi Palestina itu adalah bumi para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kitab tafsir banyak diceritakan pernah menetap di Palestina. Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, berlanjut kepada Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Yakub, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, bahkan sampai kepada Nabi Isa pernah menetap di bumi Palestina. Bahkan ketika Nabi Isa alaihissalam akan disembelih, diangkat Allah Subhanahu wa taala ke atas langit, diserupakan, ada wajah diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Surah Al-Anbiya ayat 71, kata Allah Subhanahu wa taala, diangkat dari bumi Palestina naik ke atas langit. Artinya apa? Bahwa bumi Palestina itu adalah buminya para nabi dan rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 71, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, ketika negerinya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akibat perbuatan kaumnya homoseksual, laki-laki suka sama laki-laki, dia pergi ke Palestina. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam.
Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan nabi-nabi yang lain pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Anbiya ayat 81. Wa li Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in 'alimin. Dan kami telah tundukkan untuk Sulaiman angin sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkahinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, uniknya Palestina ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan negeri tersebut, maka di akhir ayat akan diuraikan Allah Subhanahu wa taala barakna fiha, bahwa Palestina itu negerinya, sekitarnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpai juga nanti dalam Quran surah Al-Isra ayat pertama, barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, bahwa Palestina, Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis yang ada di dalam bumi Palestina itu merupakan masjid ketiga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid, Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa wa Masjidi hada. Tidak disarankan pergi rihlah, bepergian, kecuali kepada 3 masjid, illa ila thalathati masajid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa wa Masjidi hada, dan masjidku ini yaitu Masjid Nabawi, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu fi Masjidil Haram bi 100,000 salatin, was-salatu fi masjidi bi 1,000 salatin, was-salatu fi Baitil Maqdis bi 500 salatin. Bahwa lipat ganda perolehan yang akan ganjaran yang akan diperoleh seseorang ketika salat di Masjidil Haram akan diberikan Allah Subhanahu wa taala bi 100,000 salatin, 100,000 kali salat. Di Masjid Nabawi kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bi 1,000 salatin, 1,000 kali salat dibanding di masjid yang lain. Sementara di Masjidil Aqsa bi 500 salatin, 500 kali salat di masjid lain, baru 1 kali salat di Masjidil Aqsa. Artinya apa? Bahwa ada kekhususan, ada kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Aqsa atau di bumi Palestina. Yang keempat, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa bumi Palestina dan Masjidil Aqsa adalah tempat di Isra' dan di Mi'rajkannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul diisra'kan Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian bertemu dengan para nabi dan rasul, lalu dilanjutkan dengan peristiwa Mi'raj, naiknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ke atas langit dunia sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka titik tolak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah bumi Palestina, Masjidil Aqsa. Nabi Isa alaihissalam ketika akan disembelih orang-orang pada saat itu, ketika disalib dan akan disembelih, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Peristiwa di Isra' dan di Mi'rajkannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra' ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang sekelilingnya kami berkahi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Baitul Maqdis, tentang Masjidil
Aqsa, lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahawa di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang laknat Allah Subhanahu wa taala kepada Yahudi atau Bani Israel. Mereka dahulunya adalah orang-orang yang patuh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi disebabkan kedurhakaan mereka, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Maidah ayat 78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Bahawa Bani Israel atau orang Yahudi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa putra Maryam, yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Begitu juga dosa atau perilaku kejahatan yang pernah dilakukan oleh Bani Israel atau kaum Yahudi, membunuh para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah ayat 87. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebahagian rasul mereka dustakan, wa fariqan taqtulun, sebahagian nabi dan rasul mereka bunuh. Jadi kaum Yahudi atau Bani Israel itu telah terbiasa membunuh orang, telah terbiasa bahkan membunuh para nabi dan rasul. Ali Imran ayat 112, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bi khairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka membunuh para nabi dan rasul. Dalam sebuah tafsir disebutkan bahawa jumlah nabi atau rasul yang dibunuh oleh Bani Israel bahkan sampai kepada 70-an bahkan ratusan, tidak satu atau dua orang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Quran surah An-Nisa ayat 157 ada pengakuan langsung dari lisan Bani Israel, wa qauluhum inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dan karena ucapan mereka, sungguh kami telah membunuh Isa putra Maryam Rasulullah wa ma qataluhu, padahal mereka tidak membunuhnya, wa ma salabuhu, mereka juga tidak menyalibnya, walakin syubbiha lahum, tetapi ada orang yang diserupakan bagi mereka, yaitu diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Bal rafa'ahu Allahu ilaih wa kana Allahu azizan hakima. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dosa mereka berikutnya tersirat, terangkum dalam sejarah ketika peristiwa perang Ahzab, bagaimana Yahudi Bani Quraizah mengkhianati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Yahudi Bani Nadir ketika mereka mengkhianati piagam Madinah. Begitu juga dengan Yahudi Madinah dari Bani Qainuqa. Mereka telah terbiasa bekerja sama dengan orang-orang kafir dan mengkhianati perjanjian-perjanjian yang ada. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kaum Yahudi atau Bani Israel itu terbiasa membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka diperintahkan untuk beribadah di hari Sabtu. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Dan sungguh telah kamu ketahui orang-orang
orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, lalu kami berfirman kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu kera atau monyet yang hina. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menegaskan tentang pembangkangan Bani Israel. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah sapi betina, ketika Nabi Musa alaihissalam memerintahkan mereka untuk mencari sapi betina dan menyembelih sapi betina, banyak pertanyaan-pertanyaan dari Bani Israel. Mereka menanya bagaimana warna sapi tersebut, mereka bertanya bagaimana umur sapi tersebut, mereka bertanya bagaimana keadaan sapi tersebut. Dirangkum Allah Subhanahu wa taala kisahnya secara detail di dalam Quran surah Al-Baqarah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembangkangan Bani Israel atau kaum Yahudi banyak diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Sampai sekarang kita masih melihat apa yang mereka lakukan terhadap saudara-saudara kita yang ada di negeri Palestina. Baru ada perjanjian gencatan senjata selama 4 hari. Di hari ketiga mereka sudah membunuh lebih dari 100 orang warga Palestina. Bayangkan biadabnya perilaku mereka. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina? Yang pertama, mendoakan saudara-saudara kita supaya senantiasa mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Majelis Ulama Indonesia juga telah memberikan himbauan agar kita tidak memiliki, menggunakan, membeli, memakan produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Tujuannya adalah untuk membangkrutkan mereka supaya dana yang mereka peroleh tidak mereka gunakan untuk memerangi saudara-saudara kita yang ada di negeri Palestina. Bahwa sampaikan informasi kepada anak-anak kita, generasi muda kita, penerus-penerus kita, sampaikan kepada mereka, ajarkan kepada mereka bahwa bumi Palestina, bahwa Masjidil Aqsa, bahwa Baitul Maqdis adalah kiblat pertama kaum muslimin, adalah kiblat pertama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua yang berhadir di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam naungan, lindungan, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina mendapatkan perlindungan yang tamam, yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala yang telah mendahului kita. Kita doakan menjadi syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Azimil Ihsan, Wasi'al Fadli wal Wujudi wal Imtinan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa a'wanihi. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa 'Ali wa 'anit tabi'in wa 'anit tabi'it tabi'in
أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا قاضي الحاجات. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على أعدائهم ومن عاونهم من المنافقين. اللهم سدد رميهم ووحد صفوفهم واجمع كلماتهم على الحق يا حيوم يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.